Bapa kami yang ada di surga, kami akan mengucap syukur kepada Engkau di dalam doa syukur. Selamat malam Bapa, selamat malam Yesus. Engkau adalah juru selamat kami yang hidup, Engkau adalah juru selamat kami yang sejati. Tuhan, pada kesempatan malam hari ini, kami datang ke hadirat-Mu, mengucapkan puji syukur dan terima kasih ya Tuhan atas pimpinan dan penyertaan Tuhan, sehingga kami dapat berkumpul bersama keluarga kami masing-masing, berjumpa dengan keluarga kami masing-masing dalam keadaan sehat, damai, sejahtera. Itu semua karena berkat dan kemurahan Tuhan yang Tuhan limpahkan kepada kami semuanya. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih juga atas berkat-berkat jasmani. Terima kasih juga atas berkat-berkat kesehatan yang selalu Tuhan berikan kepada kami semuanya. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, itulah ucapan syukur dan doa kami kepada Engkau. Ampunkanlah dosa dan kesalahan kami ya Tuhan yang telah kami berbuat, baik doa pikiran kami, tutur kata kami, kiranya Engkau sudi untuk mengampuninya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
ngerti kang bakal dalami ning aku yakin sayekti dan sakti nanti Gusti. Bapake aku tan ngerti kang bakal dalami ing aku yakin sayekti dan sakit nanti Gusti. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bapak-bapak, ibu-ibu, serta saudara yang dikasihi Tuhan, kami mengucapkan selamat malam, salam. Kami akan membawakan renungan pada malam hari ini. Sebagai bacaan, akan saya ambilkan dari bacaan Roma 1, ayat 16 sampai 17. Yang demikian firman Tuhan. Injil itu kekuatan Allah. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah, yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan pada malam hari ini dengan tema kabar baik. Ada sebuah ungkapan yang mengatakan bahwa apa yang terjadi di hari kemarin adalah sejarah. Yang terjadi hari ini adalah anugerah. Dan apa yang akan terjadi adalah sebuah misteri. Tidak ada kabar yang buruk maupun kabar yang baik. Semua tergantung bagaimana kita mendengar dan menerima serta bersikap atas dasar atau kabar tersebut. Memang ada benarnya bahwa semua yang sudah terjadi di detik yang sudah terlewati, waktu yang sudah dilewati adalah sebuah sejarah yang tentu tidak bisa kita lupakan. Maka ada sebagian orang yang rindu mengenang masa lalu atau sering disebut bernostalgia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengingat masa-masa indah di masa lalu, demikian juga mengingat pengorbanan, perjuangan, serta apapun yang pernah dialami di masa lalu, kenangan yang bisa dibagikan dan diceritakan
yang barangkali bisa menjadi sebuah inspirasi yang positif bagi kehidupan ke depan, juga bagi generasi berikutnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika hari ini adalah sebuah anugerah, maka kita diajak untuk mensyukuri atas semua yang kita terima. Sehingga orang Jawa punya sebuah kalimat filosofis, untung. Sekalipun kecelakaan, untung masih. Untung hanya, tentu ada makna di balik kata untung. Bersyukur atas apapun yang hari ini kita alami, karena kita masih bisa bernafas dan berjumpa dengan yang lain. Berjumpa dengan orang-orang yang mengasihi kita, bahkan juga yang membenci kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, besok adalah sebuah misteri. Tidak ada yang tahu. Tidak ada satupun atau orang pun yang bisa memastikan akan apa yang terjadi. Jika apa yang kita harapkan itu sungguh-sungguh terjadi, itulah berkat dari Tuhan. Tahun 2020 ini tentu jutaan orang punya harapan, cita-cita, dan apa yang akan dikerjakan. Namun siapa tahu, semua harus berhenti dan dipaksa. Berhenti karena COVID-19. Saat ini pun tidak ada yang tahu kapan COVID-19 ini berakhir. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita diingatkan oleh Rasul Paulus akan hal-hal yang sudah, sedang, dan akan terjadi. Ada sebuah cerita yang selalu baik bagi manusia, sekalipun ada yang menolak berita itu. Berita itu adalah Injil. Injil adalah berita kabar baik, sukacita bagi semua manusia, kabar yang pasti. Apa yang terjadi di masa lalu diceritakan dalam Alkitab. Apa yang tertulis tentang masa lalu dimaksudkan agar kita bisa menjadi bijaksana dalam Tuhan, setia atau taat, hidup dalam berkat atau kutuk. Semua ada pilihan yang pasti. Sedangkan apa yang terjadi hari ini adalah penggenapannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa penyertaan dan berkat Allah itu selalu ada dan utuh. Dan apa yang akan terjadi adalah sebuah pengharapan yang pasti. Dalam Injil masa depan kita bukan lagi sebuah misteri, namun sebuah kepastian, keyakinan, dan jaminan bahwa di dalam Tuhan Yesus itu ada kehidupan, ada keselamatan. Ya dan amin. Karena itu, teruslah belajar firman Allah, membaca, merenungkan, menghayati, serta melakukannya dengan setia. Sebab yang berbahagia adalah mereka yang mendengar dan melakukan firman Tuhan dengan setia. Tuhan memberkati. Amin. Kabar kabingahan winangsit kentening pangeran dadya srana paring piwulan margining kautaman dimen sang pitados tansah mantos bangun turut Gusti tresnani sesami yang lepat pinelehken samyo dening sabdaning kang makwasa yang dosa kang samyo martobat
nempeni serawan timen kang pitados tansah arumatos bangun turut Gusti tresnani sesami yang sisa pinaringan libur yen nampi satreng kang poluhur yang ringke pinaringan kian kasinungan seramat timen yang pitados tansah arumatos bangun turut Gusti tresnani sesami. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, marilah kita tiba saatnya masuk di dalam doa syafaat. Kami hantarkan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan pada malam hari ini, mengucapkan puji syukur dan terima kasih atas pimpinan dan penyertaan Tuhan, sehingga kami masing-masing keluarga dapat melaksanakan kegiatan atau pekan doa keluarga kami masing-masing. Kiranya Engkau berkati Tuhan kepada keluarga kami masing-masing yang telah melaksanakan kegiatan pekan keluarga pada malam hari ini. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami tak lupa ya Tuhan berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia yang dipimpin oleh Bapak Presiden, Wakil Presiden, sampai pemerintahan yang paling terendah di tingkat RW maupun RT. Berilah para pemimpin kami ya Tuhan kebijaksanaan dan kejujuran, supaya di dalam melakukan tugasnya, melaksanakan kewajibannya untuk memimpin bangsa kami Indonesia, benar-benar kami dapat merasakan hidup penuh dengan damai sejahtera. Terlebih ya Tuhan, kami sebagai kaum yang minoritas, kiranya Tuhan selalu lindungi kami, Tuhan selalu berkati kami. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terlebih ya Tuhan, dengan adanya wabah virus corona yang ada di Indonesia, terlebih untuk tingkat dunia yang sampai saat sekarang ini ya Tuhan belum ada hasilnya. Kami tahu dan percaya Tuhan punya rencana yang indah. Maka dari itu Tuhan, untuk wabah virus corona hanya kami serahkan, hanya kami mengandalkan kekuatan Tuhan saja yang penuh dengan berkat. Kami tak lupa juga berdoa bagi para dokter, para juru medis yang Tuhan pakai, Tuhan percaya untuk menolong mereka. Kira Tuhan berkati mereka beserta keluarganya, berikan mereka kesehatan dan kekuatan, supaya mereka benar-benar dapat melakukan pertolongan dengan baik dan selalu dilandasi dengan kasih. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami juga Tuhan berdoa untuk keluarga Kristen yang ada di induk bendungan dan Bantan kami masing-masing. Untuk saat-saat seperti ini ya Tuhan, kami butuh pertolongan, kami butuh perdamaian, kami butuh kesejukan. Maka dari itu untuk keluarga-keluarga yang ada di bendungan, keluarga-keluarga Kristen, hanya kami serahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas firman Tuhan yang kami dengar bersama-sama. Kiranya firman Tuhan yang kami dengar bersama-sama akan memampukan kami, menguatkan kami hidup untuk lebih dekat kepada Engkau.
Karena kami tahu dan percaya bahwa Engkau adalah sumber kekuatan kami, sumber pertolongan kami. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, sebentar kami akan melakukan aktivitas atau istirahat tidur. Kira Tuhan jaga kami masing-masing, Tuhan berkati kami masing-masing, Tuhan lindungi kami masing-masing, sehingga besok pagi kami dapat kembali bangun pagi penuh dengan kesehatan, penuh dengan sukacita. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, sebentar kami akan mengakhiri ibadah pada malam hari ini dengan bersama-sama berdoa seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Gusti Yesus paling setia, Inna parang santoso. Sedaya ingkang pracaya, timen sami ngayomo. Gustiku, oposo, yen kupanggil kang setya. Gustiku, kang kuasa, pindho parang santosa. Iya delikang ngabekti, namung asmani Gusti. Jroning sangsara winoda, pangdah tetaking kriya. Gustiku, oposo, yen ku